Shalom kekasih-kekasih Tuhan, selamat pagi. Saudaraku sekalian, di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-39, mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-23, kita bisa membaca kisah tentang Yusuf di rumah Potifar. Ternyata istri Potifar menaruh niat yang jahat kepada Yusuf, namun Yusuf menolaknya dan melarikan diri dari rumah itu. Sayangnya kekasih-kekasih Tuhan, ketika Yusuf melarikan diri, istri Potifar berhasil menarik bajunya, dan baju tersebut dijadikan sebagai alat bukti untuk memfitnah dan mengadukan Yusuf kepada suaminya. Istri Potifar memfitnah Yusuf, seolah-olah Yusuf hendak memperkosanya, sehingga pada akhirnya Yusuf pun dipenjarakan. Dan setelah itu kekasih-kekasih Tuhan, di dalam penuturan Alkitab berikutnya, kita menemukan cerita tentang Yusuf yang pada akhirnya menjadi Perdana Menteri di Mesir setelah melalui berbagai penderitaan dan kesukaran. Kekasih-kekasih Tuhan, ada banyak pelajaran rohani yang bisa kita petik dari kisah Yusuf. Terlebih jika kita belajar dari sifat, karakter, dan pribadi Yusuf sendiri. Namun demikian kekasih-kekasih Tuhan, bukan berarti pula kita tidak bisa memetik pelajaran rohani dari orang-orang yang keberadaannya disebutkan di dalam kisah Yusuf tersebut. Salah satunya dan secara khusus dalam renungan pagi ini, kita bisa memetik pelajaran rohani dari istri Potifar. Istri Potifar telah melemparkan tuduhan yang keji terhadap Yusuf, padahal dia sendirilah yang telah melakukan hal seperti yang ia tuduhkan. Untuk membersihkan dan membenarkan dirinya, ia melemparkan kotoran dan kejahatannya kepada Yusuf. Kekasih-kekasih Tuhan, dari sikap dan tindakan istri Potifar ini, kita bisa belajar satu pelajaran rohani yang sangat penting, yaitu fitnah tidak akan menyebabkan orang yang difitnah kehilangan apapun, tetapi orang yang memfitnah pasti sudah kehilangan hal yang sangat berharga. Karena itu kekasih-kekasih Tuhan, jangan pernah melempar lumpur kepada orang lain, karena belum tentu lumpur itu akan mengenainya. Namun yang pasti, lumpur yang kita lemparkan itu sudah mengotori tangan dan bahkan tubuh kita sendiri. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.